It's like she never wants it. Begging on her knees to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular. Kami dari kelompok 11 sedikit akan menjelaskan tentang sosiologi digital. Yang pertama yaitu perubahan interaksi sosial di era digital seperti sekarang ini. Di zaman sekarang, komunikasi lebih banyak dilakukan melalui perangkat digital seperti smartphone contohnya. Ini mengurangi interaksi tatap muka dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada anak remaja dan anak-anak. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan perangkat mereka dibandingkan untuk melakukan interaksi secara langsung. Media sosial ini memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri secara lebih bebas dan menemukan komunitas yang memiliki minat yang sama. Namun, norma sosial dalam komunikasi digital cenderung lebih fleksibel dibandingkan komunikasi secara langsung. Selanjutnya, media sosial dan identitas sosial. Yang pertama, peran media sosial dalam membentuk citra diri dan status sosial. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook, individu dapat membangun citra diri dengan memilih konten yang mereka bagikan. Hal ini memunculkan fenomena kurasi identitas, di mana seseorang hanya menampilkan aspek-aspek tertentu dari dirinya yang dianggap paling menarik atau sesuai dengan ekspektasi sosial. Media sosial telah mengubah cara seseorang memperoleh validasi sosial. Kini, pengakuan digital memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk bagaimana seseorang dipandang oleh komunitasnya. Yang kedua, dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Beberapa mekanisme yang menyebabkan dampak negatif. Yang pertama itu ada perbandingan sosial berlebihan. Yang kedua, tekanan untuk mencapai standar kesempurnaan. Yang ketiga, cyberbullying atau ujaran kebencian. Yang keempat yaitu adiksi media sosial. Materi selanjutnya yaitu ekonomi digital dan pekerjaan masa depan. Yang pertama, ada gig ekonomi dan fleksibilitas tenaga kerja. Gig ekonomi yaitu sistem kerja yang berbasis proyek atau tugas jangka pendek. Gig ekonomi menawarkan beberapa keuntungan terutama dalam hal fleksibilitas waktu dan kebebasan dalam memilih pekerjaan. Contoh adanya gig ekonomi ini dengan adanya platform Gojek dan atau Grab dan atau ojek online lainnya. Namun di sisi lain, gig ekonomi juga memiliki tantangan besar seperti ketidakpastian pendapatan, kurangnya perlindungan tenaga kerja, serta minimnya akses terhadap tunjangan kesehatan dan jaminan sosial. Yang kedua yaitu ketimpangan digital dalam akses ekonomi. Tidak semua individu atau kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan digital dalam akses ekonomi meliputi akses terhadap infrastruktur teknologi, kesenjangan keterampilan digital, dan dominasi platform besar. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kebijakan yang mendukung literasi digital, investasi dalam infrastruktur teknologi, dan regulasi terhadap platform digital agar tidak menciptakan monopoli yang merugikan pekerja kecil atau usaha mikro. Yang ketiga yaitu revolusi AI dan masa depan pekerjaan. Teknologi seperti chatbot dan sistem otomatisasi kini sudah banyak mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam bidang layanan pelanggan. Beberapa prediksi mengenai masa depan pekerjaan dalam era AI meliputi pergeseran dari pekerjaan rutin ke pekerjaan berbasis kreativitas dan inovasi, peningkatan permintaan untuk keterampilan teknologi, dan transformasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Namun, jika dikelola dengan baik, AI dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan yang lebih kompleks dan strategis, serta menciptakan inovasi baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Materi selanjutnya, teknologi, politik, dan demokrasi. Peran media digital dalam kampanye politik dan gerakan sosial. Media digital memungkinkan politisi dan kelompok kepentingan untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih tanpa harus melalui filter media konvensional. Dengan strategi pemasaran digital, politisi dapat menargetkan iklan mereka kepada kelompok demografis tertentu berdasarkan data pengguna yang dikumpulkan oleh platform media sosial. Selain kampanye politik, media digital juga menjadi alat utama dalam gerakan sosial dan protes politik. Dengan bantuan media digital, aktivis dapat mengorganisir massa, menyebarkan informasi dengan cepat, dan menggalang dukungan global. Kemudian disinformasi, hoaks, dan manipulasi opini publik.
Dengan algoritma media sosial yang mendorong konten viral, berita palsu seringkali lebih cepat menyebar dibandingkan fakta yang dapat diverifikasi. Disinformasi juga sering digunakan sebagai alat manipulasi politik, terutama dalam pemilu. Campur tangan asing dalam pemilu. Untuk mengatasi masalah ini, banyak platform digital kini mulai menerapkan cek fakta, etika dan privasi dalam era digital, pengawasan digital dan kebebasan individu. Salah satu bentuk pengawasan digital yang paling umum adalah pengumpulan data oleh perusahaan teknologi dan pemerintah. Namun, pengawasan digital juga berpotensi melanggar hak privasi individu, seperti penggunaan pengenalan wajah di ruang publik, pelacakan aktivitas online, dan sensor terhadap konten tertentu di internet. Dilema lain dalam pengawasan digital adalah penggunaan teknologi untuk menekan kebebasan berekspresi. Kemudian, penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan dan pemerintah. Beberapa bentuk penyalahgunaan data pribadi yaitu meliputi pelacakan aktivitas online, kebocoran data dan peretasan, penjualan data ke pihak ketiga, manipulasi algoritma. Selain perusahaan, pemerintah juga dapat menyalahgunakan data pribadi untuk kepentingan politik dan keamanan, seperti melalui sistem kredit sosial di Tiongkok yang menilai perilaku warganya berdasarkan data digital yang dikumpulkan dari aktivitas mereka sehari-hari. Yang terakhir yaitu sosiologi big data dan AI. Big data dan kecerdasan buatan telah membuka peluang besar dalam kajian sosiologi, memungkinkan analisa sosial yang lebih luas dan akurat. Namun, di balik kemajuan ini terdapat tantangan signifikan terkait bias algoritma, privasi, dan etika dalam penggunaan teknologi. Sosiologi harus beradaptasi dengan metode penelitian baru yang berbasis data digital, tetapi pada saat yang sama harus tetap kritis terhadap dampak sosial dari penggunaan teknologi ini.